Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak Indo Bagus Dharma Putra. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak harap anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Nah, dimanapun anak-anak berada, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dengan cara gerakan 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Dalam video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, muatan IPS. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Tahukah anak-anak bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Mari kita cari tahu. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tulislah jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Marilah kita bahas bersama-sama. Pertama, ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Kaki dan paruh ayam digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap, tapi hanya digunakan untuk melompat dalam jarak yang dekat. Berikutnya, bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan untuk mendapatkan makanan. Berikutnya, kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitarnya. Kucing peliharaan hidup dengan mendapat makanan dari manusia, karena bulu kucing awalnya merupakan kamuflase untuk berburu di lingkungan ini. Berikutnya, ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di dalam air. Ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan ikan untuk bernapas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan menayung di dalam air. Ikan memiliki kulit yang bersih dan berbentuk aerodinamis untuk memudahkan bergerak di air. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Mari kita bahas bersama-sama. Kesimpulan karakteristik hewan tersebut adalah tempat tinggal hewan sangat mempengaruhi karakteristiknya. Berikutnya, perbedaan tempat hidup kucing dan ikan adalah kucing hewan yang hidup di darat, sedangkan ikan hewan yang hidup di air. Berikutnya, kucing dan ikan tidak bisa hidup di tempat yang sama karena jika kucing hidup di dalam air, kucing tidak akan bisa bernapas. Begitu juga ikan, jika hidup di darat juga tidak bisa bernapas. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dataran tinggi, bulunya akan lebih lebat dari hewan yang hidup berada di dataran rendah. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan sebelum memelihara hewan. Yang pertama, menyiapkan tempat atau kandang yang layak. Yang kedua, memberi makan dan minum setiap hari. Yang ketiga, rajin membersihkan kandang dan memandikannya. Yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberikan vaksin. Yang kelima, memberikan kasih sayang. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Tahukah anak-anak bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung pada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Mengapa cicak bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga.
Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri atau disebut autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai kurang lebih besar dari cicak rumah. Kelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelawar, yaitu kelawar pemakan buah dan kelawar pemakan serangga. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Kemampuan bunglon mengubah warna kulitnya disebut mimikri. Bunglon punya lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Demikianlah pemaparan materi hari ini. Sekarang, tugas anak-anak di rumah adalah Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.